Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri al-arba bil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Subki Hasbi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah kajian akidah akhlak tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Insyaallah pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Gita Safia untuk mempresentasikan mengenai pentingnya berilmu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pentingnya berilmu secara dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari ilmu itu sendiri. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alim atau ilm yang berarti mengetahui. Adapun pengertian ilmu secara istilah adalah suatu pengetahuan atau sebuah pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana ilmu ini dapat kita peroleh melalui proses, diantaranya seperti membaca atau menulis dan memahami sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dengan bentuk yang paling baik. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk hendaknya juga mengetahui zat yang maha suci yang telah menciptakan kita. Karena bahwasanya kita sama-sama mengetahui bahwasanya awwaluddin ma'rifatullah, yang artinya bahwa awal atau asal dari agama itu adalah mengenal Allah. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah, khususnya ilmu yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan, yakni ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, yang mana ketiga ilmu ini disebut juga dengan ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain artinya ilmu yang wajib bagi setiap umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian, adapun ilmu-ilmu lain yang dapat menunjang dari ketiga ilmu yang pokok tadi, itu juga harus dipelajari, seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu tafsir. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, bahkan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti ilmu matematika, sains, bahasa, dan ilmu-ilmu lainnya juga sangat dibutuhkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, yang bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shinzir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqalladil khanazir al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman, yang berkata beliau telah menceritakan kepada kami Katsir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Kemudian mengenai kefarduan menuntut ilmu, maka laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya dituntut untuk mencari ilmu. Ilmu yang dicari juga harus sesuai dengan syariat dan merupakan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang membawa kepada kemudaratan dan mana yang membawa kepada kemanfaatan. Kemudian kita akan membahas mengenai keutamaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, yang bunyi ayatnya,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh sebab itu, siapa saja yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya beberapa derajat karena imannya. Kemudian Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Kemudian setelah itu, adapun di antara keutamaan orang yang berilmu, yaitu bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka para nabi telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keutamaan selanjutnya yaitu akan diberi di akhirat. Kedudukan begitu mulia. Berilmu pasti diberi kebaikan dalam menjalani kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, selamat di akhirat, ia untuk berilmu. Dan menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan selanjutnya yaitu orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga, karena surga adalah impian setiap orang muslim. Bahkan surga menjadi salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap umat Islam yang mempunyai amalan yang soleh. Oleh sebab itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang kita lakukan untuk menuju surga Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kemudian, keutamaan selanjutnya yaitu orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Kenapa? Kok bisa orang yang berilmu itu memiliki pahala yang kekal? Karena bahwasanya ilmu yang bermanfaat yang kemudian diajarkan kembali kepada orang yang banyak, kemudian dari satu orang diajarkan kepada sekelompok orang, kemudian dari sekelompok orang diajarkan kepada masyarakat luas. Nah, dari sanalah nanti akan mengalir pahala kebaikan dari ilmu tersebut. Dengan syarat ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang baik, bukan ilmu yang buruk. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa ketika kita meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Ada 3 perkara, yaitu yang 3 perkara itu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yaitu doa dari
anak-anak yang soleh. Setelah kita mengetahui definisi ilmu, setelah kita mengetahui apa saja keutamaan ilmu, maka yang semestinya kita ketahui selanjutnya yaitu bagaimana adab orang yang menuntut ilmu. Nah, adab orang yang menuntut ilmu yaitu ketika kita mencari ilmu, kita membutuhkan kepada sesuatu yang membawa kebermanfaatan. Kita butuh kepada sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan, yakni hasil integrasi antara ilmu dan adab. Kenapa antara ilmu dan adab ini sangat kuat ikatannya? Karena bahwasanya ilmu dan adab adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kebermaknaan, yang mana ilmu dan adab ini saling bergantung. Karena bahwasanya ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah, sementara adab tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa arah. Ilmu dan adab harus bersinergi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, sementara beradab tanpa ilmu atau beribadah tanpa ilmu adalah kesesatan. Kemudian adapun menurut akidah dalam kaidah Islam, seseorang yang punya ilmu pengetahuan hendaknya dia memiliki adab. Tanpa adab, dirinya akan jatuh kepada cerca dan cela, karena ilmu yang ada pada dirinya tidak membawa manfaat. Oleh sebab itu, adab merupakan hal yang amat penting yang harus diperhatikan, agar ilmu yang kita miliki menjadi penghias kebaikan dan kemanfaatan, dan menjadi teladan bagi kehidupan orang yang banyak. Adab menuntut ilmu, yaitu membersihkan hati dari niat untuk mendapatkan keuntungan dunia dan mendapatkan kemuliaan dari pemimpin atau supaya dihargai orang lain. Berwudu sebelum belajar, tawadu atau rendah hati, tidak sombong, lebih-lebih lagi kepada guru. Ifah atau memelihara diri dari perbuatan dan makanan yang haram. Niat pada mulai belajar dengan ikhlas karena mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan keuntungan akhirat, untuk menghidupkan agama dan mempertahankan Islam, untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan yang diberikan. Bahwasanya guru merupakan wasilah dari sampainya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya guru, maka kita akan kesulitan dalam mencari suatu ilmu. Maka sudah sepantasnya kita sebagai murid harus beradab kepada guru, sebagaimana kita beradab kepada orang tua kita sendiri. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan tentang adab-adab murid terhadap guru. Berikut adalah adab murid kepada guru. Selanjutnya adab orang alim atau orang yang berilmu. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 17 perkara adab orang alim. Setelah kita mengetahui adab-adab apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, baik itu kepada gurunya, baik itu ketika ia menuntut ilmu maupun kepada sumber ilmu, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja larangan orang yang menuntut ilmu. Kenapa ini? Kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, ketika kita mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya, maka ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang melakukan suatu kezaliman, yang melakukan suatu maksiat. Oleh sebab itu, hal yang harus kita perhatikan bahwasanya ketika kita mengetahui suatu perkara atau suatu hal yang bertentangan dengan yang kita ketahui, maka jangan pernah menolak dalil tersebut atau jangan pernah menolak hadis tersebut.
Kemudian, jangan meremehkan kebenaran orang lain, karena bahasanya kita hidup mempunyai banyak perbedaan, banyak mazhab. Jadi jangan jadikan suatu perbedaan itu menjadi cikal bakal suatu perpecahan. Kemudian jangan jadikan ilmu sebagai kelebihan diri untuk kita melihat kekurangan dan dosa orang lain. Kemudian jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Selanjutnya, jangan mencela ulama atau guru, walaupun dalam keyakinan atau dalam kecenderungan hati bahwa mazhab atau pendapat kita tidak sama dengan beliau. Yang terakhir yaitu kebencian yang berlebihan akan menghalangi seseorang dari kebaikan atau terputus dari keberkahan. Karena bahwa sungguhnya kita mencari ilmu yang kita harapkan adalah suatu keberkahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun closing statement pada video kali ini yaitu ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.